Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama Good Boy. Nah, drama ini udah selesai Mai tonton di awal minggu ini. Mudah-mudahan masih jelas banget apa yang mau Mai ngomongin ya. Oke, drama Good Boy ini ditayangkan di network JTBC. Cukup panjang, sebanyak 16 episode ya. Dan tiap episodenya itu sekitar 1 jam. Jadi sudah selesai tayang di bulan Juli kemarin. Drama ini tayangnya di prime time ya, Sabtu dan Minggu jam 10.40. Jadi di Asian Wiki tertulis genrenya adalah police action comedy. Benar, ada semua ya, komedinya pun ada. Nah, yang buat Mei mau nonton drama ini adalah kedua lead male, ya lead male dan lead female ya. Lead male-nya ada Park Bo Gum. Nah, Park Bo Gum sudah cukup banyak drama dia yang Mai tonton ya. Tapi di sini sebenarnya lead cast-nya itu ada 6 orang. Dan ini beberapa Mai sudah sering ketemu semua ya. Park Bo Gum Mai sudah pernah ketemu di beberapa drama. Sebelum ini yang terkenal banget ya, ratingnya Mai kasih tinggi, yaitu When Life Gives You Tangerines. Terus di tahun 2020 jauh banget ya loncatnya ya. Oh, ternyata dia itu udah lama banget ya nggak main drama. Di tahun 2020 dia ada di Record of Youth. Nah, sebelumnya lagi ketemu dia di drama Encounter. Sebelumnya lagi di Love in the Moonlight. Terus jadi pertama kalinya Mai ketemu dia itu di Love in the Moonlight ya, di tahun 2016. Sampai sekarang sudah 9 tahun gitu ya. Jadi Mai juga melihat perkembangan aktingnya Park Bo Gum yang tentu saja makin kesini makin keren akting dia itu ya. Apalagi drama-drama yang baru ini ya, tahun 2025. Aktingnya makin keren ya. Dan lead female-nya adalah Kim Soo Hyun, si cantik dengan wajah bulat ini ya. Soo Hyun Mai sudah tonton dia di banyak drama. Sebelum ini di drama Serendipity lagi batuk ya, Serendipity's Embrace. Dan di My Lovely Liar, aduh masih kebayang-bayang kalau dia tuh cocok banget sama Hwang Min-yeon. Dan sebelum ini di drama River When the Moon Rises, Love Alarm Season 2, While You Were Sleeping. Tapi dia cuma cameo sih di sana ya. The Emperor, Owner of the Max. Jadi pertama kali mereka ketemu dia di sana sepertinya ya. Sebenarnya dia ada di drama The Moon Embracing the Sun. Itu dia masih teenager pada saat itu ya. Sudah cantik banget ya. Itu tahun berapa coba? Dia bukan teenager, kita sebutnya child actress itu ya. Tahun 2012. Itu udah 13 tahun juga Mai menonton dia. Meskipun loncat-loncat gitu ya. Dan dia juga aktingnya keren banget guys. Kita lihat cast yang lainnya. Itu ada Oh Jung Se. Oh Jung Se ini udah banyak juga drama dia yang Mai tonton ya. Ini Mai jadi frowning gini, menahan batuk ya. Movie-nya udah banyak banget. Dramanya sebelum ini dia sama-sama si Park Bo Gum di drama When Life Gives You Tangerines. Terus Mai nonton dia di When the Stars Gossip ya, Good Boy. Ternyata Good Boy dulu, When the Stars Gossip, When Life Gives You Tangerines gitu ya. Tapi tadi dari Pak Bo Gum nggak gitu urutannya ya. Terus ya, Sweet Home Season 3, That's Game, Sweet Home Season 2. It's okay to not be okay. Touch Your Heart,
Nah, kayaknya pertama kali Mai ketemu dia di drama Touch Your Heart di tahun 2019 ya. Wow, Oh Jung Se ini nanti Mai cerita ya tentang acting dia yang keren banget. Terus Lee Sang Yi ini juga Mai udah sering ketemu dia ya. Oh, Bloodhound Season 2. Mai pasti akan nonton drama ini ya. Keren banget soalnya. Bloodhound ini salah satu drama yang Mai kasih rating tinggi juga ya. Good Boy. Coba kalau mau lihat Mai kasih drama Bloodhounds itu rating berapa? Mau banget ya suara Mai jadi begini, ini menahan batuk sebenarnya. Rating by stars, kita rating by stars ya. Di sini tinggal Mai cari Bloodhounds 5 bintang loh. Berarti nilainya sekitar 93 ke atas ya. Jadi Mai pasti nonton nih. Terus Good Boy ya, No Gain No Love, My Demon, Bloodhounds, You Miss Sales, Hometown Cha Cha Cha, Youth of Me, The Third Charm, Suits. Nah, pertama kali ketemu dia di Suits berarti di tahun 2018. Sudah cukup lama juga kan. Jadi ini sering jadi sad boy ya, Lee Sang Yi ini. Di drama ini pun jadi sad boy guys. Nah, Mai akan cerita sedikit tentang plotnya Good Boy. Jadi drama ini ya menceritakan tentang sekelompok atlet ya yang sudah pensiun. Karena kan atlet itu memang nggak panjang ya usia produktif mereka gitu. Nah, jadi ada kalimat pembuka yang Mai nggak bisa inget dengan persis gitu ya, tapi itu kira-kira tentang ketika atlet-atlet ini sedang bersinar gitu ya. Wah, semua perhatian itu kan ke artis-artis ini semua ya. Tapi ketika mereka sudah tidak di arena, apakah sinar itu masih akan menyinari mereka gitu? Atau apakah mereka meredup gitu? Nah, jadi mereka ini adalah atlet-atlet di cabang-cabang yang berbeda. Park Bo Gum di sini sebagai Yoon Dong Ju, dia adalah seorang petinju ya. Kim Soo Hyun sebagai Ji Hana adalah atlet menembak. Dia sering disebut peri penembak yang pakai senapan, keren banget. Lee Sang Yi sebagai Kim Jong Hyun adalah seorang atlet anggar. Nah, atasan mereka nih, nanti saya cerita profesi mereka. Ho Song Tae yang berperan sebagai Ko Man Sik adalah seorang atlet gulat ya. Sepertinya itu gulat ya. Tapi bukan gulatnya seperti itu. Itu mau dibilang apa lah? Gulat bukan sih? Mai menyebutnya gulat sih ya. Terus satu lagi Taewon Sok sebagai Shin Jae Hong adalah atlet pelempar cakram. Jadi kuat banget ya. Ko Man Sik sama Shin Jae Hong tuh kuat banget gitu. Nah, akhirnya setelah mereka pensiun, mereka ditawarin kerja di kepolisian. Jadi sebagai police officer gitu ya. Dan meskipun begitu, mereka tidak serta-merta ketika masuk kepolisian itu benar-benar bersinar, dianggap orang hebat atau apa. Sekalipun kamu peraih gold medalist atau apa gitu ya, tetap aja memulai karir ya biasa ya, meskipun masuknya jalur spesial gitu ya, tapi tetap biasa. Seperti Ji Hana nih, si Ji Hana saja sering dibully ya, karena dia cantik gitu kan. Jadi dia sering dipakai sebagai maskot misalnya untuk foto-foto atau apa gitu ya. Si Hana jadi kayak apa ya, kita bilangnya apa, kayak brand ambassador lah kayak gitu ya, oleh pihak kepolisian, model polisi lah gitu. Jadi dia di mana-mana. Padahal bukan itu yang sebenarnya diinginkan Hana, karena sebenarnya dia pun memberontak dari omanya karena dia dulu dijadikan
model gitu. Dan dia kurang suka sebenarnya ya jadi model itu. Aneh sekali bentuk Oninya. Nah, tahu-tahu di kepolisian jadi begitu. Jadi banyak yang iri sama dia, kayak enak banget hidup dia ya jadinya model gitu. Padahal bukan itu yang diinginkan Hana gitu. Nah, cerita sedih juga ya, tidak terlalu sedih sih sebenarnya untuk Kim Jong Hyun. Ya sebenarnya jadi dia agak cukup tinggi posisi dia ya. Dia sebagai penyelidik lah. Sekitar itu. Ya pokoknya dia ya posisinya cukup prestisius gitu ya. Tapi Kim Jong Hyun tidak bahagia sebenarnya dengan pekerjaan dia. Ko Man-sik itu menjadi atasan mereka. Jadi di atas Yoon Dong-ju nih posisinya. Tapi dia juga hidupnya nggak secemerlang yang kita pikirkan gitu ya. Jadi karir dia juga naik turun. Dan untuk Shin Jae-hong sendiri, dia menjadi seorang polisi lalu lintas. Malahan dia yang pakai baju maskot kepolisian gitu. Dan cuma menjaga zebra cross gitu. Jadi sedih banget ya. Pensiun jadi atlet kok pekerjaannya malah seperti itu gitu. Nah, suatu hari ini Ko Man-sik disuruh menjadi atasannya Yoon Dong-ju dan membimbing Yoon Dong-ju. Tapi Man-sik juga bilang kalau sebenarnya dia tidak punya pengalaman yang benar-benar baik dengan Dong-ju ya. Karena dia pernah ditinju oleh Dong-ju sampai hidungnya patah ya. Nah, tapi dia sebenarnya sayang sama Dong-ju ya. Kayaknya tipikalnya kayak denial. Dia kalau sayang nggak mau bilang sayang tuh gitu, Ko Man-sik ya. Jadi ada cerita yang membuat menyentuh juga di drama ini. Nah, jadi pertamanya dia menjadi atasan Dong-ju gitu. Tapi akhirnya mereka terlibat suatu kasus gitu ya. Kasusnya sih dari kecil-kecil banget, tapi lama-lama kasusnya jadi agak besar gitu ya. Setelah mereka selidiki mendalam, ini kayaknya nggak benar gitu ya. Nah, akhirnya nih singkat cerita, Ko Man-sik menjadi kepala tim dari tim pasukan khusus yang terdiri dari Yoon Dong-ju, Ji Han-na, Kim Jong Hyun yang terakhir bergabung karena sebenarnya dia tidak mau bergabung awalnya ya, dan juga Shin Jae-hong. Jadi mereka berlima jadi tim pasukan khusus nih. Dan Dong-ju itu sudah punya sejarah panjang dengan Han-na. Jadi dari zaman mereka Olimpiade di tahun 2018 ya, correct me if I'm wrong, kayaknya sih benar ya. Nah itu dia sudah suka sama Han-na. Han-na pun punya sejarah panjang dengan Jong Hyun. Jadi mereka pernah pacaran dan putus ya. Nah jadi kemungkinan nih memang Jong Hyun pertama kali bergabung dengan tim pasukan khusus ini karena ingin melindungi Han-na gitu. Sedangkan Dong-ju seneng banget kan, ada Han-na, ada crush ya gitu. Nah kita mereka berlima ini berusaha menyelidiki mulai dari kasus tabrak lari ya, yang menewaskan seorang petugas polisi gitu. Terus ada juga kasus lain ya, dari polisi yang tewas yang tidak masuk akal, tabrak lari itu ya. Dan juga yang disalahkan atas kasus tabrak lari itu adalah sahabat Dong-ju ya, sudah dianggap adiknya ya. Bukan sahabat banget sih sebenarnya ya. Dia juga seorang atlet tapi tidak lolos gitu. Dan Dong-ju menjagai dia karena Dong-ju membuat dia cedera secara tidak sengaja saat latihan gitu ya. Nah, jadi Dong-ju menjagain dia nih, siapa namanya itu? Gyeong-il. Ya, Gyeong-il. Jadi dijaga tuh dia. Nah, ternyata Gyeong-il karena dia tangannya tremor ya. Pokoknya dia mengalami kerusakan otot atau kerusakan otak gitu ya. Jadi dia bekerja serabutan dan ternyata dia bekerja dengan pihak kayak misalnya mafia, berandalan seperti itu ya. Jadi polisi yang tewas itu yang akhirnya mengaku melakukan tabrak lari adalah Gyeong-il. Padahal bukan guys. Jadi di situ Dong-ju semakin berniat untuk mengungkap siapa sih di balik semua ini
gitu kan. Nah, yang menariknya dari drama ini guys, kita di episode awal tuh kayak di episode sekitar 3 ya, pokoknya kita sudah bisa lihat siapa penjahatnya. Itu juga membuat kita gemas sampai di episode terakhir gitu ya, karena kita dari point of view kita tahu siapa penjahatnya, tapi penjahat ini lincah banget, nggak bisa ditangkap-tangkap. Meskipun di setiap episode itu kayak kita itu distimulasi ya, seolah-olah si penjahatnya ini akan ketangkep, padahal dia akan selalu lolos seperti belut. Jadi karena kita juga akan tahu dari awal siapa penjahatnya, Mai bilang aja. Di sini yang berperan antagonis adalah Oh Jong Se sebagai Min Ju Yong. Dan Min Ju Yong ini hebatnya guys, dia tuh cuman pegawai bea cukai tingkat ke-7. Jadi kayak pegawai biasa banget gitu, tapi kok dia punya pengaruh besar sampai dia memimpin suatu organisasi ya. Dia menjual narkoba, dia ya sebenarnya paling utama sih menjual narkoba gitu ya. Tapi karena itu kan dia duitnya jadi banyak banget, jadi dia membuka usaha-usaha ilegal yang lainnya. Dan juga dia banyak membunuh orang. Well, dia nggak bunuh secara langsung, dia nyuruh orang lain gitu. Dan yang kerennya dari actingnya Oh Jong Se di sini ya, kejamnya dia itu guys. Apakah Mai harus memberikan titel ya kepada Oh Jong Se itu sebagai antagonis yang paling kejam di tahun 2025? Mai lupa ya drama apa aja yang Mai pernah tonton di tahun 2025. Coba kita cek di sini ya. Kayak antagonisnya tuh makin lama tuh makin jahat-jahat banget gitu ya. Tapi yang memang jahatnya in the next level itu ya, coba di tahun 2025 kayaknya jahatnya in the next level Oh, Buried Hearts ya. Waktu itu Buried Hearts itu antagonisnya juga jahat banget sih ya. Aduh, dia deh sama yang Oh Jong Se ini. Kayaknya mereka berdua yang Mai bisa kasih titel antagonisnya paling antagonis di tahun 2025. Meskipun Mai belum selesai nonton ya. Maksudnya 2025 masih berapa bulan lagi gitu ya. Nah, pokoknya dia tuh udah kejam banget ya. Dan sebenarnya yang melandasi dia bersikap begitu tuh ya adalah dia yang tidak merasakan kehangatan keluarga gitu. Jadi dia gampang iri dengan keluarga. Terus ya pokoknya dia tidak merasa bersalah setelah membunuh orang, menyuruh orang lain untuk membunuh orang lain gitu ya, demi mencapai apa yang dia inginkan gitu. Nah, jadi Dong Ju tuh setiap kali hampir menangkap Ju Yong tapi nggak ketangkep-tangkep. Dan juga ada kisah tentang Hanna yang apanya ya, seorang detektif juga ya, petugas kepolisian, tapi mati di tangan seorang yang berkewarganegaraan Rusia, dan ternyata dia ada hubungannya dengan Ju Yong guys. Jadi nanti Hanna ketemu sama pembunuh ayahnya. Wah, itu keren banget ya. Jadi kayak ada sedikit plot twist ya di sini. Hanna malah ditolong sama si orang Rusia ini. Jadi kamu nggak akan menyangka ternyata malah orang Rusia ini tidak sekejam Min Ju Yong. Min Ju Yong nih, wah, jahat banget guys. Jadi nih di drama ini ya akan membawa kamu penasaran gimana caranya Dong Ju itu bisa menangkap Ju Yong ya. Apalagi Ju Yong tuh dibantu banyak orang banget. Jadi dia mengendalikan seluruh kota guys, karena dia kan banyak duitnya, disogok ya, disuap semuanya gitu. Ini gimana ya orang ini bisa ditangkap gitu ya? Seperti komisaris polisi itu aja disuap oleh dia gitu. Dan kroni-kroni dia ada dari J9 Security, ada kepala ini ya, kejaksaan itu juga di ini ya loh, di suap. Wali kota Insong
itu juga di bawah kendali dia. Dia punya pembuat narkobanya, cantik sih ya, Lee Hoo-jung ini. Terus mafia Rusianya Ko Jun. Wah, Ko Jun ini keren banget ya, suaranya itu dalam banget ya. Terus Leo. Ada geng Northeast ya, Jepang gitu ya dia ya. Baeksuk Chun. Pokoknya banyak yang bantuin dia itu ya. Yakuza Group Dollar Case. Gimana cara nangkepnya gitu ya? Dan apakah si Dongju itu bisa berubah menjadi polisi yang lebih pengertian? Karena dia cepat banget marah guys ya. Jadi kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang, banyak banget kasus yang gagal tuh hanya karena dia cepat marah. Nah, sampai satu tim dapat hukuman karena dia cepat marah gitu. Jadi masing-masing dari mereka ada masalahnya masing-masing ya. Si Jung Hyun juga ada masalahnya masing-masing. Pokoknya keren ya, mereka mengatasi masalah personal itu ya dengan tetap menjadi seorang polisi yang baik. Itu kayak mana? Itu keren banget. Nah, di Asian Wiki ada episode ratingnya. Startnya dari average 5% ya, average di Nationwide dan Seoul 5. Terus naik banget untuk di endingnya itu di 8%. Wow, keren banget ya. Mari kita lihat komen para netizen di Asian Wiki. Nah, ini ada komen user. I was so excited because we have another Kim Soo Hyun drama plus Park Bong Gum is here. Tapi katanya dia tidak terlalu suka mulai dari episode 10 sampai terakhir. Struggle to finish. At some point, Park Bong Gum taking headshots over and over again just gets boring and annoying. This series has a good premise where an athlete becomes a police officer. However, it's quite disappointing that the villain is written as a perfect character. He even disguised himself as an ordinary civil worker. Oh, jadi kayak yang jahat tuh kenapa kelihatan baik banget, malahan yang baik kelihatannya ceroboh banget gitu ya. Tapi sebenarnya ada sejarah ya kenapa sih Dongju itu jadi cepat marah gitu ya. Ada sejarahnya. Kalau kamu merasakan ketidakadilan seperti itu, kamu bisa marah juga sih sebenarnya ya. Oke, jadi di Asian Wiki sepertinya komen-komennya kurang bagus gitu ya, kayak awalnya bagus tapi habis itu mulai gak enak gitu ya. Nah, kita lihat lagi rating di tempat lain. Di IMDb itu mendapat 7,3 dari 10. Oke lah ya, dibilang bagus banget enggak oke. Nah, di Rotten Tomatoes ada yang kasih 5/5, ada yang kasih 1/5. Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya. Ini dari Google, coba main cek dulu. Positive feedbacknya, action or production, praise for its action sequences, stylish direction, performance. Park Bo Gum's performance as an action hero was noted as compelling. Ya, keren banget. Jadi Mike tuh ngerasa nonton Vigilante. Kamu nonton nggak Vigilante ya? Tapi kan Vigilante itu kayak beraksinya di diam-diam gitu ya. Kalau yang si Dongju di sini beraksi terang-terangan sebagai petugas polisi gitu kan. Storytelling, some viewers enjoyed the fresh storyline, emotional depth. Untuk negatif feedbacknya, narrative, some critics found the narrative flat and the plot unrealistic. Ini yang banyak dikomplain. Main cukup mendengar banyak juga komplainnya ya. Karakter, some viewers felt the characters were lackluster. Apa tuh lackluster? Lackluster ya. Romance, the romance subplot was not well received by all viewers.
with some citing a lack of chemistry between the leads. Kalau chemistry, Mai mau bilang bagus sih. Bogum sama Sohyun bagus ya. Oke. Mai jadi ragu juga mau kasih rating berapa. Mai drama list tinggi ya, 8,4 nih. 8,4 dari 10, oke. Mai drama list tinggi. Oke. Mau bagaimana Mai bilangnya ya, drama ini benar-benar mix reaction sih ya. Waktu itu juga ada yang ngobrol dengan Mai di thread gitu, dan dia bilang dia juga nggak tahan sih nontonnya. Cuman karena penasaran dia jadi loncat dan nonton episode terakhirnya setelah episode 10. Jadi hampir sama dengan user di Asian Wiki yang tadi nontonnya sampai episode 10 itu ya. Oke, untuk di Asian Wiki sendiri drama ini mendapatkan rating yang cukup tinggi, yaitu 92. Ini tinggi buat user Asian Wiki. Dan Mai ada sedikit kritik ya, ada agak tidak masuk akalnya sih ketika dia mendekati episode terakhir. Si Dongju-nya kan berantem tuh sama mantan pelatih dia yang jadi pengikutnya si Min Ju Young, itu si Oh Jong Woo. Itu kan si Dongju tuh dipukul sampai habis-habisan gitu, tapi lukanya kelihatan agak cepet banget sembuhnya, kayak besoknya itu udah nggak begitu kelihatan lagi. Apa mungkin dalam satu malam gitu ya. Dan juga ketika ada satu adegan juga yang mereka nyemplung ke laut gitu, padahal lautnya itu kayak di pelabuhan karena ada kapal-kapalnya gitu, tapi ketika mereka naik lagi ke permukaan, kayak di pantai gitu ya, kayak kok jauh banget, kenapa naiknya nggak di pelabuhan juga? Emangnya mereka tenggelam langsung naik, itu udah keseret jauh banget gitu. Itu sih yang menurut Mai nggak masuk akal gitu ya. Nah itu berarti ada keluhan nih dari Mai ya, ada keluhan. Jadi ratingnya yang mau Mai kasih buat drama ini adalah Mai mau kasih drama ini rating sebesar, sama seperti di Asian Wiki, 92. Jadi masih wajib banget kamu buat nonton drama Good Boy. Karena kalau 92 itu berarti Mai kasih drama ini 4,5 bintang ya. Itu tinggi banget ya. Kamu harus nonton drama Good Boy. Jadi side story-nya bagus banget dari masing-masing karakternya. Itu yang kamu perlu perhatiin sebenarnya ya. Side story-nya keren, bisa bikin kamu nangis loh ya. Ada bagian-bagian sedihnya. Nah buat saat ini Mai lagi nonton drama Genie Make a Wish, baru episode 1 ya. Dan dari banyak komen-komen negatif para netizen, menurut Mai tidak seperti itu ya. Menurut Mai menarik sih ya, menarik. Jadi Mai mau terusin saja sampai terakhir ya. Alright, makasih banget buat kamu yang sudah tetap setia di channelnya Mai. Makasih banget buat kamu yang sudah dukung Mai dengan kasih jempol kamu. Please banget buat kamu yang nonton drama review Mai, tinggalin jempol kamu. Dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Dan juga kamu wajib banget subscribe di channelnya Mai, supaya kamu gak ketinggalan kalau Mai punya konten-konten seru yang lainnya. Karena biasanya per berapa bulan tuh Mai suka bikin kayak kompilasi ya, drama-drama mana, ratingnya berapa gitu. Mai sering bikin-bikin kayak gitu ya. Jadi jangan ketinggalan sama konten-konten serunya Mai. Selain K-drama masih banyak konten-konten yang lainnya juga. Jadi jangan lupa share ya channelnya Mai ke teman-teman kamu, terutama kalau kamu suka nonton K-drama nih, ke K-drama lovers yang lainnya. Karena Mai bikin review banyak banget tentang K-drama. Kamu bisa jadiin referensi buat nonton K-drama yang mana aja. Kalau kamu lagi bingung mau nonton K-drama apa, nonton dulu drama review Mai ya. Nanti bisa tentuin mau nonton K-drama yang apa aja. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!